Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa menemui bulan yang suci ini, yaitu bulan Ramadan. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini saya akan membawakan kultum yang berjudul Saling Mencintai Sesama Saudara dengan Menasihati, Mendoakan, dan Menolong. Yang pertama, mengapa kita harus saling mencintai sesama saudara? Ya, karena Nabi Muhammad SAW bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yang artinya tidak beriman di antara kamu sekalian sehingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Hadis ini sahih dan perkataan Nabi dituntun langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara tidak langsung ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala melewati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini kita belajar bahwa kita harus saling mencintai sesama saudara. Namun pada zaman ini ada saja orang yang mengaku dirinya beriman, namun ia tidak mencintai sesama saudaranya. Terhadap saudaranya yang sombong, terhadap saudaranya ia tidak mau menasihati agar kembali ke kebenaran, terhadap saudaranya ia tidak mau mendoakan kebaikan, terhadap saudaranya ia tidak mau menolong bila dibutuhkan bantuan, dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya teman-teman, mencintai sesama saudara itu hal yang mudah, tidak harus menggunakan uang. Kita bisa menggunakan 3 hal. Yang pertama, menasehati. Yang kedua, mendoakan. Yang ketiga, menolong. Saya akan memberikan contoh dari 3 hal ini. Yang pertama, contoh menasehati. Menasehati itu apa sih teman-teman? Ya, menasehati itu sama saja dengan mengingatkan. Jadi semisal kita lihat orang yang sedang marah, kita datangilah, kita nasehati. Nek, Pak, Bu, Mas, Mbak, Dek, jangan marah-marah, sabar. Nabi Muhammad mengajarkan kita agar tidak mudah marah. Kita berilah hadis Arba'in nomor 16 tentang jangan marah. Ausini qala la taghdab, faradada mirara, qala la taghdab. Atau kalau tidak dengan hadis la taghdab walakal jannah, yang artinya janganlah kamu marah maka bagimu surga. Atau kalau tidak dengan hadis, kita juga bisa menasihati orang yang sedang marah dengan ayat Al-Quran. Kita ambil satu ayat dari surat Al-Baqarah halaman 23 ayat 153 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Kita beritahulah artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Insya Allah orang yang kita nasihati akan lebih adem hatinya, tidak marah-marah lagi. Namun malah kalau sebaliknya, yang biasanya orang tua kalau diomongin yang lebih muda ngomong, apa sih kamu kami baru lahir kemarin sore aja sok-sokan ngomongin yang lebih tua. Atau kalau adik-adik biasanya, ya terserah saya lah mas, terserah saya lah mbak, tidak apa-apa, yang penting kita sudah mencoba untuk mengingatkan seperti itu. Ada pula contoh saling mendoakan. Kita bisa mendoakan orang yang terkena korban bencana alam. Kita bisa mendoakan saudara kita agar dihapuskan dosa-dosanya. Kita bisa mendoakan agar hajat saudara kita cepat dikabulkan dan lain sebagainya. Dan satu hal lagi yaitu saling menolong. Kita bisa menolong orang yang kecelakaan, misal kita sedang jalan, kita lihat ada orang yang kendaraannya
bongkok, kita bisa bantu dorong, atau kita bisa benerin, kita bantulah. Ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya, kita harus selalu mencintai sesama saudara kita. Kita harus berbuat kebaikan kepadanya. Walaupun kebaikan yang kita lakukan itu bernilai kecil teman-teman, tidak apa-apa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Zalzalah yang intinya sekecil apapun kebaikan juga pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya sekecil apapun keburukan juga pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan bosan-bosannya berbuat kebaikan, karena kita tidak tahu jatah hidup kita di dunia itu sampai kapan, mati kita kapan. Jadi kita harus selalu berbuat kebaikan. Seperti itu. Kita harus sering-sering menasihati teman kita bila ada yang lalai. Kita harus selalu mendoakan saudara kita. Kita harus menolong saudara kita agar jika membutuhkan bantuan kita. Ya. Tentunya 3 hal itu dilakukan dalam hal kebaikan. Kita tidak boleh menolong orang yang mencuri. Karena kalau kita menolong orang yang mencuri, sama saja kita ikut mencuri teman-teman. Kita tidak boleh mendoakan keburukan bagi saudara kita. Ingat teman-teman, kita tidak boleh mendoakan yang buruk-buruk kepada saudara kita, karena bisa saja dampaknya berbalik kepada diri kita sendiri. Misal saja jangan sampai terjadi, naudzubillah. Misal kita sedang doa, ya Allah, matikan saja itu teman saya, rupanya saja manusia, kelakuan kayak setan, ya Allah, nyesek-nyesek di dunia tok, seperti itu. Malah pas itu kita yang mati, wah kan jadi jelek teman-teman. Di detik-detik akhir hidup kita sedang mendoakan keburukan kepada orang lain. Ternyata di dunia ada yang tahu kita sedang berdoa seperti itu. Malunya sampai dibawa ke akhirat. Ya, jadi setiap perbuatan itu ada balasannya sendiri-sendiri. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukanlah Allah hakim yang paling adil? Allah adil enggak teman-teman? Ya, Allah adil. Allah maha adil. Allah maha menghitung. Allah maha tahu. Allah maha segalanya. Bila Allahu a'lam bishawab. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan hanya milik saya pribadi. Saya pribadi juga mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.